为数。我就将他们冲。出魔！住手吧！ Chen Xing dan Xiang Shu yang berhasil kabur memutuskan untuk beristirahat di sebuah rumah. Di keesokan harinya, Xiang Shu membahas mengenai Putri Yana yang bekerja sama dengan klan Feng. Sedangkan Chen Xing ia sedang mengobati luka Xiang Shu. Lalu mereka memutuskan kembali ke istana untuk menyelamatkan Feng Qianjun. Namun saat mereka akan keluar, mereka melihat Tobayan berada di sana. Mereka pun menyadari jika tempat saat ini mereka berada adalah kediaman Tobayan. Lalu Chen Xing mempunyai ide untuk membantu Xiang Shu masuk ke istana. Sesampainya di dalam, Chen Xing mengutarakan niatnya dan menjelaskan kepada Tobayan tentang kematian Putri Yanan. Chen Xing berkata jika pada saat itu Putri Yanan mencoba membunuh dirinya dan teman-temannya. Akan tetapi Tobayan tidak percaya dengan perkataan Chen Xing. Kemudian Chen Xing membahas mengenai mayat hidup di kota Mai. Chen Xing curiga jika kejadian tersebut ada hubungannya dengan Putri Yanan. Ia menduga jika Putri Yanan telah bekerja sama dengan klan Feng. Mendengar itu, Tobayan berkata jika hari ini semua orang dari klan Feng telah menghilang, sedangkan Feng Qianjun sendiri akan dieksekusi pada jam 5 sore. Mengetahui itu, Chen Xing pun terkejut karena Feng Qianjun tidak bersalah. Lalu Chen Xing menjelaskan tentang dirinya dan teman-temannya saat berada di dalam cermin yang milik Putri Yanan. Kemudian Xing berpindah kepada Feng Qianjun yang akan segera dieksekusi, dan terlihat banyak sekali orang yang menyaksikannya. Sedangkan Chen Xing yang baru sampai di sana mendapatkan pesan dari Xiang Shu. Dan tibalah waktu pengeksekusian. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba muncul kabut tebal berwarna hitam dari salah satu bangunan di sana. Kabut tersebut berasal dari Feng Qianyi. Neng从阴阳剑。 带冯千军走。快走！护法兄，退后！ Di saat Chen Xing sedang mencari Xiang Shu, tiba-tiba seseorang mencekik dirinya dari belakang. Orang tersebut adalah Kaisar Pujian. Chen Xing pun meminta kepada Kaisar agar dilepaskan, karena hanya dirinya lah satu-satunya orang yang bisa menghentikan Feng Qianyi. Mendengar itu, Kaisar pun melepaskan Chen Xing. Namun tiba-tiba muncul Feng Qianyi dari balik kabut. Bersamaan dengan itu muncul banyak sekali zombie dari semua cermin yang ada di kota Chang'an. Di sisi lain, Xiang Shu dan Chen Xing berusaha menghentikan Feng Qianyi. Namun Feng Qianyi berhasil kabur dan membawa Feng Qianjun. "让我制服这妖人！"
放弃，射杀妖人！Kemudian Cheng Xing berusaha menyerap kembali semua zombie di sana ke dalam cermin Yin Yang. Akan tetapi dikarenakan jumlah zombie yang terlalu banyak, bahkan mencapai puluhan ribu, membuat cermin Yin Yang tidak dapat menampungnya. Lalu datang Kaisar Pujian bersama pasukannya, dan disusul Tobayan yang mengatakan jika kota dan istana telah dipenuhi oleh zombie. Mendengar itu, Cheng Xing pun bertanya kepada Xiangsu tentang keberadaan Feng Qianyi saat ini. Xiangsu menduga jika Feng Qianyi berada di kota kekaisaran, dan tanpa basa-basi mereka pun bergegas menuju ke tempat yang dimaksud. Singkat cerita, mereka pun sampai di kota kekaisaran. Saat masuk ke dalam, mereka dikejutkan dengan munculnya Raja Sima, orang yang pernah menyerang mereka. 无主降临，他们都将死。是他，究竟是谁？那是中原大地的王，赵王死在他手里。去拿下陈星！Di saat mereka sedang terpojok, tanpa disengaja darah Cheng Xing dan darah Xiangsu menyatu melalui akar pohon yang melilit tubuh mereka. Dan tiba-tiba muncullah sang dewa pelindung di hadapan mereka semua. 不伐武神。出魔！臣服于无主的脚下！住手吧！哥！ Feng Qianyi pun tewas terkena serangan dari Xiangsu, dan di keesokan harinya datang tentara Pinyang menemui Xiangsu. Pemimpin dari pasukan tersebut bernama Yan Nanchong. Yan Nanchong datang ke sana untuk membalas dendam kepada Xiangsu karena telah membunuh adiknya. Di sela-sela itu datang Tobayan bersama pasukannya. Namun saat mereka akan bertarung, tiba-tiba Kaisar menghentikan mereka semua. Lalu Kaisar menanyakan kepada Xiangsu alasan dirinya membunuh Putri Yanan. Xiangsu menjawab jika munculnya zombie tersebut alasan dirinya membunuh Putri Yanan. Lalu Cheng Xing berkata kepada Kaisar jika munculnya zombie tersebut disebabkan oleh Kaisar sendiri. Itu semua terjadi karena ambisi Kaisar yang ingin menyatukan dataran tengah. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan itu semua yaitu dengan cara menghentikannya perang. Setelah mengatakan itu, mereka pun bergegas pergi dari sana. 由他去。 Cerita berlanjut di mana jasad Putri Yanan dibawa oleh seseorang ke suatu tempat. Di tempat tersebut terdapat sebuah pohon yang sangat aneh, dan faktanya pohon tersebut adalah pimpinan mereka. 冯千亿报仇心切，屋主，人总是有的。如今普剑放逐了树绿空，万灵阵该如何解决？请赐子女重生。万灵阵须得依靠他才成。 Kemudian scene berganti kepada Cheng Xing dan yang lainnya. Mereka membahas mengenai munculnya wabah zombie. Lalu Feng Qianjun bertanya kepada Xiangsu mengenai apa saja yang Xiangsu ketahui tentang zombie. Xiangsu bercerita jika 5 tahun yang lalu ayahnya yang sedang sekarat meminum obat dari seorang pria bernama Kira. Namun beberapa saat kemudian ayahnya meninggal, sedangkan di keesokan harinya ayahnya hidup kembali menjadi zombie. Setelah selesai berbicara, Xiangsu pun pergi untuk beristirahat.
Sedangkan Feng Qianjun ia bertanya kepada Cheng Xing mengenai dirinya yang akan pergi ke utara bersama Xiang Su. Cheng Xing mengiyakannya. Mendengar itu Feng Qianjun berkata jika dirinya akan pergi ke Chang'an Loyang. Feng Qianjun bilang jika dirinya akan berangkat besok pagi. Di pagi harinya sebelum matahari terbit, Feng Qianjun bersiap-siap untuk segera pergi ke kota Chang'an. Ia pun berpamitan kepada Xiang Su lalu pergi. Singkat cerita, Cheng Xing dan yang lainnya berangkat menuju dataran Jili. Di tengah perjalanan, Xiang Su memberikan gambar peta kepada Cheng Xing. Xiang Su menjelaskan jika orang Jili menyebut tempat tersebut dengan sebutan Erjilun atau dalam bahasa Sunyu disebut Karosa. Dan tidak berselang lama mereka pun sampai di dataran Jili. Kedatangan mereka disambut meriah oleh orang-orang di sana. Kemudian Xiang Su menyuruh Cheng Xing untuk beristirahat terlebih dahulu. Sedangkan Xiang Su sendiri akan pergi menemui para tetua. Namun saat Xiang Su pergi, para pengikut Xiang Su menyuruh Cheng Xing untuk membersihkan tenda Xiang Su. Cheng Xing pun terpaksa melakukannya. Singkatnya, Xiang Su yang baru pulang, ia melihat Cheng Xing sedang bersih-bersih. Ia pun bertanya apa yang sedang Cheng Xing lakukan. 你们的规矩就是让客人来打扫屋子的吗？行了，出来用晚饭。先生，头好疼。Lalu tiba-tiba bawahan Xiang Su memanggil dirinya. Mereka membawa seseorang yang sedang terluka. Orang tersebut bernama Celepon. Mengetahui itu, Cheng Xing pun bergegas mengobatinya. 狼爪和刀伤。车罗峰，你的安达在等你。车罗峰，活下来！快，神汤！ Singkat cerita, Cheng Xing pun telah selesai mengobati luka Celepon. Dan di pagi harinya kondisi Celepon sudah membaik. Celepon yang sudah sadar berterima kasih kepada Cheng Xing karena sudah membantu menyembuhkan lukanya. Kemudian datang teman-teman Celepon menjenguk dirinya. Melihat kondisi Celepon yang sudah membaik, mereka berterima kasih kepada Cheng Xing. 1 bulan kemudian tibalah festival musim gugur. Orang-orang Sunyu merayakan festival tersebut dengan sangat meriah. 真是好热闹啊！ 摔他！开始。Di saat yang lain sedang bersenang-senang, Cheng Xing memilih untuk menyendiri. Tiba-tiba Tobayan datang menemui dirinya. Lalu datang Xiang Su menemui mereka. Xiang Su menyuruh Tobayan untuk segera pergi dari sana. 要不到会场里转转去？我劝你别让柔然人看见他。你偷听多久了？拓跋氏曾将柔然人扶为阶下奴，说不定就拔刀了。若知道他是谁，没关系。回去告诉尖头，若让我知道中原有什么动容，我不介意替他收拾残局。天池，后会有期。 Dan tidak berselang lama datang Celepon bersama pasukannya. Ia menanyakan keberadaan Tobayan kepada Cheng Xing. 神医，将你的朋友交出来。